dalamnya justru kita akan menemukan tanda-tanda perpecahan, tanda-tanda keretakan, tanda-tanda kehancuran. Menjadi persoalan. Kalau bicara memang enak. Tom bilang, yuk mari tong sama-sama. Betul, mantap. Tetapi menghayati kebersamaan, apakah saya dan Bapak Ibu murni dengan komitmen tadi kita akan jalan sama-sama? Tentu tidak gampang. Kenapa? Karena dalam perkumpulan, dalam kebersamaan, di situ ada ego masing-masing, ada prinsip masing-masing, ada kepentingan masing-masing, bahkan ada harga diri yang terlalu tinggi, sehingga bagian ini tersentuh sedikit saja, kita akan melihat tanda-tanda kehancuran itu. Bahkan ketika ego itu dia lebih berperan, dia lebih mendominasi dan menguasai perasaan dan pikiran kita, maka yang ada kita akan saling mengabaikan. Kok siapa jadi? Koko sasa. Kita tidak akan melihat orang lain menjadi bagian penting dalam hidup pribadi, ataupun sebaliknya. Dan kondisi yang seperti ini bukan hanya kita di saat ini yang mengalami itu, tapi dalam kondisi tumpun nenek moyang juga mengalami hal yang sama. Ketika pergumulan ini dialami oleh seorang Rasul Paulus saat dia tidak dalam keadaan bebas seperti kita, tetapi dia harus terpenjarakan, dia harus dikurung, dan dia mendengar informasi bahwa saudara-saudaranya yang ada di jemaat Filipi mulai terlihat nilai-nilai keretakan, nilai-nilai kehancuran. Dia mencatat pesan, dia menasehatkan kepada jemaat itu melalui surat yang diyakininya, yang dipercayainya. Tuhan akan menolong dia melalui helai-helai itu. Dan dia minta tolong kepada sahabatnya, kepada anak rohaninya Timotius, untuk bawa surat itu sampai di tangan jemaat Filipi. Paulus bilang, jemaat, kamu sudah hebat, hebat sekali, dan berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Kenapa beda? Karena dari segi pengajaran, jemaat Filipi dia sudah siap. Sekalipun ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mau masuk dan merongrong, mau memprovokasi, mempengaruhi jemaat supaya keluar dari komitmen di dalam Tuhan, jemaat ini mereka tetap menaruh keyakinan di situ. Bahkan Paulus mengingatkan, bukan hanya itu kamu hebat, tetapi dari nilai kasih, nilai rasa, nilai peduli, kalian pun seperti itu. Punya rasa untuk menopang orang lain. Bahkan terlebih ketika pergumulan Rasul Paulus untuk menyebarkan, menyampaikan berita Injil, jemaat Filipi yang menopang dari semua anggaran-anggaran atau biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Paulus. Nilai partisipasinya tinggi. Dan ketika Paulus juga dengar bahwa dong sedih ketika Paulus harus terpenjara, Paulus bilang terima kasih
ketika kamu dengar saya harus masuk di bui, saya harus masuk penjara, hati jemaat mereka pilu. Hati jemaat sedih sekali. Kenapa? Karena ada hubungan relasi yang begitu kuat antara satu dengan yang lain, teristimewa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan ketika dia mendapat informasi ada keretakan-keretakan, Paulus ingatkan kepada mereka, "Woi jemaat, kamu hebat. Tapi kalau kamu tidak waspada, kamu tidak menjaga hati, kamu tidak melihat bahwa sedikit saja celah kalian buka, sedikit saja kesempatan kalian berikan kepada kuasa di luar Tuhan, maka kamu yang tadi hebat, tapi akan mengalami kehancuran." Bapak Ibu, bagian ini yang dirasakan penting sekali oleh Rasul Paulus untuk kembali dia mau mengembalikan komitmen yang sudah diambil oleh jemaat Filipi, supaya tidak lagi melihat bahwa orang lain itu menjadi gesekan, tidak lagi membuat gesekan-gesekan terhadap orang lain, bahkan membuat kotak-kotak itu harus terjadi dalam kehidupan persekutuan. Dan Paulus katakan kepada mereka, dia mau bilang bagaimana supaya kembali menjadi satu, kembali untuk melihat ada yang jauh lebih penting dari yang sudah mereka lakukan. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus katakan bahwa untuk tercipta kembali, merekatkan kembali kebersamaan, mereka harus diingatkan dengan pentingnya nilai kesatuan. Mengantar kembali sebuah nilai rasa yang kuat yang dibahasakan dalam firman Tuhan. Sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu hati, satu rasa di dalam Tuhan. Merasakan bahwa hidup saya akan dipakai Tuhan. Hidup saya ini saya akan lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dari satu komitmen untuk merasakan bahwa ketika Tuhan berkenan saya hidup, maka hidup saya akan lakukan sebaik mungkin untuk bisa berarti bagi orang lain. Satu pikir. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menggambarkan apa yang Tuhan mau dan itu masuk dalam pikiran kita. Kita lakukan dalam bagian kita masing-masing, dalam tugas kita masing-masing. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari kalimat ini sudah menandakan bahwa lengkap ada di situ. Semua ada di situ. Tinggal bagaimana kita menggerakkan. Tinggal bagaimana kita tidak hanya berucap, tetapi sampai pada eksekusi dalam hidup kita. Amin. Paulus bilang, bagian ini penting sekali. Kenapa? Karena taruhlah pikiran Tuhan, taruhlah perasaan Tuhan, taruhlah jiwa Tuhan, taruhlah kasih Tuhan, taruhlah misi Tuhan, tujuan untuk kita bisa jalan sama-sama. Bagaimana selanjutnya untuk kita mewujudkan kalimat penting yang tadi? Caranya, kembalikan nilai kerendahan seperti Yesus.
nilai kerendahan yang akan menolong saya dan Bapak Ibu untuk menggeser ego kita masing-masing, untuk mengeluarkan nilai-nilai yang membuat saya dan saudara-saudara untuk sulit bisa bertemu, untuk sulit untuk mengambil satu komitmen kembali bersama. Dalam bagian firman Tuhan, kerendahan hati yang dimaksud bagaimana kita memakai pola teladan Kristus dalam hidup. Mari lihat pada ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengambil teladan Yesus, Dia adalah orang yang tidak punya salah. Dia rupa Allah, posisinya ada di atas, kedudukannya tinggi sekali. Tapi Dia tidak mengambil rupa Allah itu untuk memposisikan bahwa mengkapling posisinya untuk membedakan dengan orang lain. Tidak. Luar biasa. Seringkali ketika kita ada di titik yang naik sedikit level saja, gengsi mulai naik, harga diri mulai tinggi sekali, mahal sekali, sehingga mulai terusik sedikit saja. Sulit untuk tangan ini tong taruh kembali, sulit untuk mulut ini dia tersenyum lagi, sulit untuk tong taruh, mari tong jalan sama-sama. Yang ada baku buang muka, sama malas datang ke situ, ada dia di situ. Teladan ini teladan kerendahan, posisi yang tinggi tidak menjadikan Yesus mengkapling itu untuk membedakan siapa saya, siapa kalian, melainkan Ia mengosongkan dirinya, menanggalkan kedudukan yang tinggi tadi, melepaskan posisi yang tinggi tadi. Dia jatuhkan posisinya. Sebagai siapa? Sebagai seorang manusia yang rendah, sebagai hamba, bukan tuan, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang manusia yang akan mengalami apa yang tidak harus dia pikul, apa yang tidak harus dia tanggung. Luar biasa. Nilai kerendahan ini yang akan disentuh dalam setiap hidup saya dan Bapak Ibu. Untuk saya dan Bapak Ibu hayati. Dengan kerendahan hati kita tidak akan berkurang sedikit pun nilai kemuliaan Tuhan. Orang lain boleh menganggap kita, dia turun level atau dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan memuji kita dengan sikap dan konsekuensi yang kita siap ambil dan tanggung. Amin. Ketika Paulus ingatkan kepada jemaat untuk melihat, memandang pengorbanan Yesus. Bapak Ibu, ketika Yesus menderita, luka mulai dari kepala. Mahkota yang di sekelilingnya ada duri harus ditancapkan di kepalanya. Ada darah yang keluar ketika mahkota itu dong kasih masuk. Pedih. Kena gesekan sedikit saja di tumpuk kulit kepala, depu pedis minta ampun. Kena air tong rasa pedih sekali. Ketika Yesus juga harus dicambuk oleh tentara Romawi,
Cambukan itu bukan cambukan biasa, kayu yang ditaruh dengan beberapa helai kulit binatang yang spesial, dan di situ ditaruh timah-timah tajam bagaikan pisau, diikat. Dan ketika dicambuk, bukan orang yang badannya bodinya kecil biasa, kalau pukul mungkin tetap juga akan terasa sakit. Tapi yang mencambuk Yesus, yang mengesah Yesus, tentara Romawi, yang memang di situ dongpu bagian, di situ keahlian mereka. Ketika mereka mencambuk Yesus, bukan 1 kali cambukan, 2 kali cambukan, lebih dari 30 kali cambukan. Kita bayangkan, ketika timah-timah itu dia menempel pada tubuh Yesus dan ditarik kembali, disitulah tubuh Yesus harus tercabik-cabik. Ini luka bukan sembarang luka, luka yang lebih dari menganga. Itu ada di sekujur tubuh Yesus. Bahkan ketika tombak ditikam di lambung Yesus, luar biasa, air dan darah itu harus keluar. Bahkan ketika tangan dan kakinya harus dipaku. Kita bisa bayangkan penderitaan Yesus, luka-luka Yesus yang disebut dengan bilur-bilur Yesus. Dia dari ujung kepala sampai di ujung kaki. Dia harus menyatakan dengan kerendahan, memberi dirinya, bukan hanya tubuhnya, tapi darahnya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk saya dan Bapak Ibu. Amin. Dengan kerendahan ini, mari kita bawa penghayatan penderitaan Yesus. Hari ini Minggu Sengsara, minggu yang kelima dalam sengsaraan Yesus. Bukan hanya 1 minggu kita hayati, bukan hanya 2 minggu kita hayati, sampai pada minggu yang ke-7 untuk masuk pada klimaks penderitaan Yesus. Luar biasa. Apa yang mau disampaikan? Bahwa ketika Tuhan Yesus titipkan salibnya, penderitaan kepada saya dan Bapak Ibu, ini bukan main-main. Ini penting. Tuhan Yesus tidak minta keberhasilan saya dan Bapak Ibu, tapi yang Tuhan Yesus minta, maukah saya dan Bapak Ibu bersedia memikul salibnya, membawa, mengiring salibnya dengan segenap tenaga, dengan segenap rasa, dengan segenap pikiran. Dan Paulus memberikan teladan Yesus kepada mereka. Dia hanya ingatkan bahwa ketika kita tahu, ketika kita pakai teladan itu, ada pengakuan dari Allah Bapa, ada pujian dari Allah Bapa, luar biasa. Mari lihat dalam ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 9, 10 dan 11. Ayat ini yang akan membawa kita mengerti bahwa ketika penderitaan Yesus itu menjadi teladan saya dan Bapak Ibu, pujian itu datang dari Tuhan.
Pujian itu yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan Bapak Ibu. Bahkan ayat 8 bilang, ketika kita setia, Tuhan, saya mau, saya rindu. Tuhan, saya menaruh pikiran saya, menaruh perasaan saya untuk siap diproses Tuhan, untuk siap berjalan dengan membawa salib Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara persembahan syukur kita jalankan, sukacita.